Shalom, selamat siang untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini. Hari ini saya mau berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan yang berbicara soal bagaimana supaya pernikahan Kristen selalu berada dalam keadaan yang baik meskipun terkadang banyak hal yang menerpa kehidupan saudara-saudara, khususnya sebagai suami dan istri. Nah, sahabat, pada kenyataannya, kalau berbicara soal jatuh cinta, ini adalah hal yang mudah. Jatuh cinta itu sangat gampang. Pertemuan pertama membuat kita jatuh cinta pada pasangan kita, karena tentunya ada sesuatu yang menarik yang kita lihat dari dalam dirinya. Mungkin saja itu bentuk tubuhnya yang menurut kita bagus, bentuk wajahnya yang menurut kita baik. Mungkin karena dia adalah sosok yang selalu membuat kita merasa nyaman, yang selalu membuat kita merasa bahwa kita selalu diperhatikan. Atau mungkin kita melihat dia adalah sosok yang sangat bertanggung jawab di masa mendatang untuk kehidupan keluarga Anda. Juga sahabat, waktu pacaran, kita tentunya hanya sesekali ketemu. Jadi kalau berbicara kangen atau rasa rindu, pastilah semua pasangan selalu merasakan ini. Tetapi kalau Anda sudah menikah, sudah berkeluarga, dari pagi sampai malam, kita akan selalu bertemu dengan pasangan kita. Lama-lama mungkin saja orang akan merasa bosan. Apalagi kalau ada masalah. Mungkin masalah keuangan, soal uang belanja saja yang mungkin tidak cukup, soal persoalan-persoalan kecil saja, ketika rasa bosan itu timbul, maka akan menjadi keributan dalam keluarga. Belum lagi kalau kedua-duanya adalah orang yang bekerja. Satu bekerja dan yang lainnya juga bekerja. Malah kalau sudah memiliki seorang anak dan belum lagi soal-soal yang lainnya. Nah, dalam situasi dan keadaan seperti ini, kalau pasangan itu tidak bisa untuk saling memahami satu sama lain, salah-salah akan menimbulkan persoalan. Kalau tidak bisa saling memahami satu sama lain, jatuh cinta bisa saja tidak lagi saling jatuh cinta. Semuanya akan menjadi hambar, semuanya akan jadi serba salah, semuanya akan menjadi sebuah kesalahan ketika dilakukan di mata pasangan kita. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, persyaratan membangun pernikahan itu jelas, bukan hanya sekedar berbicara soal jatuh cinta pada pasangan. Karena semakin lama kita hidup dengan pasangan kita, cintanya bisa saja berubah. Mengapa demikian? Sebab kita jadi tahu segala-galanya soal pasangan kita. Luar dalamnya kita menjadi tahu. Tadinya yang kita tidak tahu bahwa pasangan kita saat tidur suka mengoro, maka ketika kita sudah berkeluarga, kita tahu bahwa gaya tidurnya seperti apa. Kita tidak tahu sebelumnya istri kita tidak lihai dalam hal memasak, membersihkan, dan sebagainya. Maka ketika kita sudah berumah tangga, segala sesuatu akan menjadi sangat jelas di mata masing-masing pasangan kita. Karena itu, ketika sebelum membangun pasangan, kita sudah memiliki gambaran kepada pasangan kita, dia seperti ini dan seperti itu, maka ketika itu tidak sesuai, maka bisa saja itu menjadi alasan untuk kemudian kita tidak menyukai atau menimbulkan rasa bosan dalam perasaan kita. Karena itu, pernikahan tidak bisa hanya sekedar dibangun dengan perasaan cinta. Memang dimulai dengan jatuh cinta. Tapi kemudian saudara, ada satu proses yang harus dilakukan lagi untuk kemudian mempertahankan pernikahan. Kira-kira apakah itu? Itulah yang dinamakan proses bangun cinta. Cinta yang sudah jatuh dan semakin jatuh karena ada kekurangan pasangan yang kelihatan sekarang mulai dibangun lagi. Dibangun lagi dengan rasa penerimaan. Dibangun lagi dengan sebuah rasa saling memahami. Resepnya apa? 1 Korintus 13 ayat 1-13, di sana Rasul Paulus berbicara soal kasih. Saudara, kira-kira apa yang membuat seorang istri, seorang perempuan, mampu mengampuni, mampu menerima kembali pasangannya, suaminya ketika dia berselingkuh?
Kira-kira apa yang mendorong seorang suami, seorang pria dapat menemani dengan penuh kesetiaan terhadap istrinya yang sedang sakit bertahun-tahun lamanya? Apa kira-kira yang menjadi kunci sukses setiap keluarga Kristen untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan harmonis? Saudara, milikilah kasih. Kira-kira kasih itu apa? Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu setia, kasih itu sabar. Artinya adalah walau ada salah paham, walau ada kecerobohan, walau ada rasa marah, walau ada rasa luka dan disakiti, kasih adalah menerima segala sesuatu dan akan membuat dua orang selalu memutuskan untuk tetap dan terus hidup bersama. Jadi, orang yang baru hidup bersama sekian tahun dan berpisah karena merasa dia berbeda karakter, karena dia merasa tidak cocok lagi, dia tidak berusaha membangun kasih di antara mereka, itu bukan sedang bangun cinta. Mereka hanya sedang jatuh cinta. Saudara, kasih itu perlu diuji. Sebab kalau tidak begitu, namanya bukan kasih tapi nafsu. Kasih itu akan diuji ketika pernikahan seperti sebuah perahu di tengah lautan. Ada badai yang menerpa, entah itu badai karakter, badai keuangan, badai dari masalah mertua menantu, badai dari masalah anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, dan sebagainya. Di sanalah kasih itu akan diuji. Apakah pasangan ini memiliki kasih yang sabar menanggung segala sesuatu dan menerima segala sesuatu? Semoga kasih selalu ada dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu Saudara. Istri dan suami tentu adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Tapi saya percaya bahwa kita memutuskan hidup bersama justru bukan karena mau menghindari saudara dan sahabat yang dikasihi dalam Tuhan. Jikalau kelak persoalan demi persoalan menerpa kehidupan pernikahan Anda, maka ingatlah firman Tuhan ini. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dengan begitu, Anda berdua sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu, tidak hanya sekedar sedang jatuh cinta, tetapi sedang dan terus membangun cinta dalam keluarga. Tuhan memberi pernikahan agar laki-laki dan perempuan merasa bahagia dan belajar mengenai banyak hal dalam kehidupan. Tuhan memberkati pernikahan agar kita bahagia. Maka, jangan pernah menjadikan Tuhan ganjalan tempat tidur ketika Alkitab pernikahan itu diberikan untuk kita. Tuhan yang telah mempersatukan, Tuhan juga yang akan menyertai. Kalau kita kesulitan mengasihi pasangan, ingatlah bahwa kasih Tuhan kepada kita yang sudah kita terima dan yang kita nikmati adalah kasih yang sama sekali tidak bersyarat. Sama seperti kita mengasihi Tuhan, maka kasihilah pasangan kita. Bersama Tuhan, saya yakin pasti kita bisa. Tuhan memberkati.